Ya gantinya multimedia ke DKV ya Kak. Oh, karena sangat merugikan ya, apalagi dapatku tentang PSSJ ya. Ya ini karena PSSJ itu kayak gara-gara kurikulum Wabarakatuh, saya Anjika Tantari Putri. Welcome to PD Podcast DKV. Bagaimana nih kabar kalian semua yang ada di sini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalani hari-harinya ya. Sebelum next ke video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube dan Spotify kami. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari salah satu jurusan di SMK Negeri 4 Semarang, yaitu jurusan Desain Komunikasi Visual. Sekaligus dia adalah ketua kelas dan ketua podcast di jurusan Desain Komunikasi Visual. Halo Kak Maul. Halo. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya, kabarnya hari ini sehat selalu, alhamdulillah. Fit. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja sih Kak? Akhir-akhir ini ya sibuk buat project akhir tahun, terus project dari PPL, habis itu project ini juga, podcast di cafe ini juga. Capek ya Kak? Ya, sedikit capek lah, tapi kita jalanin aja gitu. Kira-kira di jurusan Desain Komunikasi Visual ini gurunya tuh kan banyak guru nih Kak, itu satu guru mencakup semua mata pelajaran apa satu guru beda-beda? Oh, kalau itu sih beda-beda ya Kak, soalnya per guru tuh pasti beda, kayak ada yang ngajar dalam bidang videografi, terus fotografi, terus PKK juga, kewirausahaan juga gitu. Oh, jadi di jurusan Desain Komunikasi Visual ini nggak hanya mempelajari tentang mencakup kayak videografi sama fotografi, ternyata juga ada podcast juga ya Kak? Iya, ada podcast juga, karena podcast tuh sebenarnya tuh udah dari dulu, dari turun temurun, tapi karena adanya pandemi aja kita ditutup gitu. Nah, kita mau membuat lagi podcast ini gitu. Denger nih jurusan DKV ini kan dulunya kan jurusan multimedia. Nah, perasaan kakak waktu ada perubahan jurusan dari multimedia ke DKV ini apa ya Kak? Hmm, ya gantinya multimedia ke DKV ya Kak. Oh, karena sangat merugikan ya, apalagi peluang kerja multimedia itu sangatlah besar ya. Soalnya di situ ada Siskom, Mister Komputer, terus coding juga, terus pokoknya tuh multimedia tuh bisa, kalau kerja nanti peluangnya tuh besar daripada DKV. Kalau DKV kan lebih fokus ke desain itu. Iya, nah ini kan kira-kira di jurusan Desain Komunikasi Visual kakak mempelajari apa aja ya Kak? Oh, di desain komunikasi visual ya mempelajari banyak ya, tadi kayak fotografi, videografi, terus ini podcast juga, caranya men-setting kamera gimana, caranya desain ini kayak gimana, cara membuat ini kayak gimana, kayak gitu. Banyak juga ya Kak? Iya, banyak. Kira-kira fasilitas yang ada di jurusan Desain Komunikasi Visual ini apa aja sih Kak? Wah, kalau di jurusan kita ya banyak sekali dan bagus-bagus. Masih baru-baru juga, kayak printer, terus scanner juga ada, terus kamera, tripod, komputer juga disediain di lab. Habis itu speakernya kita juga banyak gitu. Fasilitasnya terjamin kan, kalau kira-kira fasilitasnya terjamin gitu kan otomatis kan proyeknya kan mesti banyak ya Pak. Proyek di jurusan Desain Komunikasi Visual ini, proyek yang kakak kerjain di jurusan ini apa aja sih Kak? Oh, project yang saya ya. Banyak sih, dari kayak dalam segi fotografi aja dulu, kayak kita moto-moto kayak foto low angle, high angle kayak gitu. Terus dalam bidang videografi tuh kayak kita buat film, buat iklan. Terus kita ada juga kelas 11 itu 3D animasi, kayak kita buat animasi kayak bergerak gitu. Kayak gitu, Kak. Pasti kan di salah-salah kayak
ngerjain tugas itu kan pasti kan ada rasa kayak capek, bosan gitu ya kak. Caranya kakak untuk menyikapi rasa bosan ketika dilanda tugas itu apa aja ya kak? Oh, kalau rasa bosan ya cara menanggapinya ya. Ya biasanya sih aku kayak main game, terus muter lagu, habis itu dengerin quotes dari ustadz-ustadz gitu. Masya Allah. Dengar-dengar kelas 12 ini kan lagi ada project akhir, ada bisa disebut PSAJ itu kan kak. Iya. Pendapat kakak tentang PSAJ sekarang itu seperti apa? Dan pengaruhnya bagi siswa SMK Negeri 4 itu? Oh, pendapatku tentang PSSJ ya. Ya ini karena PSSJ itu kayak gara-gara kurikulum terbaru ya, kurikulum Merdeka, makanya dibuat PSAJ ini ya. Kalau menurutku ya pengaruh buat SMK 4 apalagi di kelas 12 ini ya sangat besar sekali, kayak kita fokus project itu dan harus selesai dalam deadline yang secepat-cepatnya, yang membuat murid-murid tuh kayak stres terus depresi. Itu harus diselesaikan hari itu juga sesuai deadline gitu ya? Iya, harus sesuai deadline. Kalau nggak sesuai deadline kita bakalan nggak diterima gitu. Susah juga ya kak kalau gitu ya kak? Iya. Susah senangnya kan ini kan kalau lagi ngedep itu kan mesti ada susah senangnya nih. Boleh disebutin susah senangnya kakak Saha berada di jurusan desain komunikasi visual itu apa aja kak? Oh, kalau susahnya dulu ya, Ce ya. Kalau susahnya tuh kayak di awal kita kelas 10 dulu ya. Pas kelas 10 dulu kan ada pandemi gitu, Kak. Ya kan? Ya, Otomatis kan kalau ada pandemi kan itu kan pelajaran kan jadi daring gitu kan. iya, itu kan daring. Apalagi kalau pelajarannya itu praktek, itu susah. Kalau praktek itu harus di tempatnya langsung, harus ada gurunya yang mengajar langsung gitu. Kalau kita lihat YouTube kan kita kayak apalagi yang enggak suka otodidak, itu belajar sendiri gitu. Pandemi apalagi kalau dulu kalau waktu pandemi kan kita kan sering Zoom atau Iya, padahal sinyalnya kan kayak mempengaruhi juga kan. nggak lancar. Dan kalau senangnya ya alhamdulillah senang bisa di jurusan ini, di desain komunikasi visual, walaupun dulunya pengen di multimedia gitu. Kalau ya saya jalanin aja sampai sekarang ya dinikmatin gitu, enak juga ternyata. Dengar-dengar nih Kak Maul ada lagi belakangan ini katanya lagi ada masalah. Masalah apa nih? Coba bisa diceritakan Kak? Oh ya, kalau masalah tuh pasti di setiap orang pasti ada ya, kayak kan sekarang saya ya jadi ketua produksi ini ya, podcast ini ya. Ya itu kayak membuat saya agak sedikit berputar otak lah, kayak gitu. Kayak kita udah dibebanin kayak bad project itu, project ini kayak gitu. Dengar baru diputusin pacarnya nih Kak. Wah, baru diterusin pacarnya. Wah, itu udah gosip dari lama ini. Itu udah gosip dari lama. Saya tuh terakhir pacaran tuh 1 tahun yang lalu. Tapi ya masih ada lah kayak kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan. Pasti. Pasti kan. Kakaknya juga pasti gitu kok. Orangnya udah hilang tapi kenangannya masih ada. Nah, kayak gitu Kak. Ini buat yang nonton podcast ini jangan terlalu mendalami cinta karena cinta itu tidak baik ya. Ya, Bisa membuat patah hati seperti Kak Maul. Ini salah satu korbannya ya. jangan katakan cinta sebelum mencintai dirinya sendiri. Kata-kata hari ini. Ya. Dan nih Kak, podcast kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah datang untuk menyempatkan waktunya di podcast Desain Komunikasi Visual ini. Ya. Kalau boleh tahu pesan-pesan setelah mendapat informasi dari siapa ya Kak? Oh, ya kalau kesan pesan saya sebagai ketua produksi podcast ini ya, kesan saya ya saya sangat terkesan buat teman-teman saya yang udah membantu, walaupun belum disuruh tetapi udah bergerak sendiri tuh. Saya terkesan sekali buat teman-teman saya. Tapi ya ada yang belum membantu juga. Ya saya harap itu bisa dievaluasi. Kalau pesan saya buat teman-teman ya sesuai jobnya masing-masing dikerjakan, terus
jangan ada yang main sendiri lah, pokoknya semuanya kerja semua gitu. Ya dengerin ya teman-teman yang membuat podcast ini ya. Oke. Terima kasih untuk pendengar podcast kami. Stay tune jadwal tayang dan informasi podcast selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube dan Spotify kami. Kami pamit undur diri. Saya Ajka Tampari Fitri sebagai MC dan ini ada Kak Maul sebagai narasumber saya. Terima kasih apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.